Diibaratkan kalau madu adalah nasi bagi lebah, nah polen ini adalah lauknya. Cara mengambilnya dengan memasang pollen trap seperti ini. Lebah atau tawon selama ini dikenal sebagai penghasil madu. Namun di Malang, Jawa Timur, ada sebuah peternakan lebah yang tidak hanya menghasilkan madu, melainkan pula mengolah beraneka macam produk dari lebah, seperti royal jelly dan bee pollen. Nah, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu peternakannya yang terletak di dataran tinggi Kota Malang. Sekarang saya berada di peternakan lebah atau tawon yang ada di daerah Batu, Jawa Timur. Kita akan lihat gimana caranya beternak tawon. Tapi sebelumnya saya harus memakai ini untuk menghindari sengatan dari tawon-tawon itu ya. Di sini terdapat 150 kotak lebah yang disebar di beberapa lokasi. Dengan ditemani sang pemilik peternakan Haryono, saya mengelilingi tempat ini. Wah, ternyata ada juga lebah yang tidak menyengat seperti. Nah, ini adalah lebah pejantan yang bertugas untuk membuahi sang ratu. Ini nggak nyengat, kayak saya berani megang. Selain madu dan royal jelly yang sudah lebih dulu populer, Haryono juga mengembangkan varian baru yaitu bee pollen berasal dari putik bunga jantan yang tertinggal di kaki lebah. Diibaratkan kalau madu adalah nasi bagi lebah, nah polen ini adalah lauknya. Cara mengambilnya dengan memasang pollen trap seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah alat untuk memeras madu. Tinggal masukkan sarang tawon yang berisi madu, lalu putar alat. Dan madu yang jernih dan alami pun mengalir dengan derasnya. Membedakan madu yang asli dan tidak memang cukup sulit. Makanya konsumen pun harus jeli dan berhati-hati. Kalau secara fisik mustahil ya. Karena madu murni sama madu palsu itu kalau yang buat pinter bisa jadi buat sama. Yang beda kan nanti mutunya, mutu enzimnya setelah dikonsumsi hasilnya tuh beda. Tapi kalau secara fisik bisa dibuat sama. Nah, soalnya konsumennya ingin, oh madunya nggak bisa mengkristal atau semut nggak mau atau dibakar hidup atau dimasukkan kulkas apa nggak membeku atau itu semua bisa disiasati. Gitu. Jadi satu-satunya kalau uji kemurnian madu ya harus uji enzim diastase itu laboratorium. Satu lagi olahan yang bisa dihasilkan lebah atau tawon adalah botok tawon. Wah, seperti apa ya? Ternyata yang menjadi bahan utama botok ini adalah sarang tawon yang masih berisi lava atau pupa. Cara memasaknya cukup mudah. Setelah direbus sampai matang, bumbu dimasukkan lalu diaduk hingga merata. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan ditanak hingga matang. Dan botok pun siap dinikmati. Tapi hati-hati kalau Anda termasuk yang alergi protein, gatal-gatal di sekujur setelah menyantap kuliner ini. Nah, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya saya bisa menikmati botok tawon ini. Ditambah untuk minumnya, saya coba pesan es madu. Kita coba ya.